Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodiani Samuradjo, NIM 1824101010 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan melakukan pembahasan terhadap penugasan modul 8 dan juga 9 yang diberikan beberapa waktu yang lalu. Di sini ada dua soal. Yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset UN dan juga breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Selanjutnya yang kedua ada ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset UN dan juga breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan NS mator sebesar 100, 200, dan juga 300, lalu teruskan akurasinya. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu kita disuruh untuk melakukan proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset UN dan juga breast cancer dengan perbandingan test size-nya 0,2 dan juga 0,3 dan 0,4. Lalu kita juga disuruh untuk mencari akurasinya. Yang pertama, kita tentunya melakukan ekspor terhadap library yang akan kita gunakan, mulai standar scalar yang akan kita gunakan untuk melakukan normalisasi, lalu perseptron untuk melakukan klasifikasi, lalu trend test split untuk melakukan trending testing data set yang akan kita gunakan, lalu akurasi skor ini untuk melakukan penghitungan akurasi terhadap klasifikasi yang akan kita lakukan, lalu NumPy seperti biasa, lalu yang terakhir kita mengimport library bagging classifier untuk menghitung nantinya yang ada di nomor 2 tadi. Langsung saja kita masuk ke dataset yang pertama, yaitu dataset wine. Di sini yang pertama kita melakukan terlebih dahulu membuat variabel wine yang mana diambil dari dataset wine itu sendiri. Lalu kita juga membuat x1 dan juga y1 yang mana di sini adalah inisialisasi dari atribut dan juga kelas dari dataset tersebut. Lalu selanjutnya kita melakukan training testing data dengan menggunakan trend test split ya tadi yang kita sudah panggil tadi sebelumnya dengan test size-nya 0,2. Nah, lalu selanjutnya kita melakukan normalisasi menggunakan standar scalar yang sudah kita panggil library-nya tadi dengan beberapa hal seperti ini yang ditulis. Lalu kita run. Setelah kita melakukan normalisasi terhadap data yang sudah kita testing sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan klasifikasi menggunakan perseptron. Nah, selanjutnya kita hitung akurasinya seperti ini. Maka akan muncul akurasinya sebagai berikut. Sebesar 1,00. Nah, untuk test size 0,3 dan 0,4 caranya sama, tinggal kita mengganti test size-nya sebesar 0,3 atau 0,4 seperti itu. Seperti contohnya kita menggunakan test size 0,4. Kita melakukan training dan juga testing data, lalu kita melakukan normalisasi menggunakan standar scalar terhadap data yang di testing sebelumnya, lalu kita kita klasifikasikan menggunakan perseptron. Maka akan muncul akurasinya seperti berikut, yaitu sebesar 0,96 seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dataset yang kedua, yaitu menggunakan dataset breast cancer. Caranya sama, yang pertama kita juga membuat variabel yang nantinya digunakan untuk menampung dataset breast cancer. Lalu kita membuat variabel X dan juga Y breast cancer yang mana isinya juga inisialisasi dari atribut dan juga kelas dari dataset yang akan kita gunakan. Lalu kita melakukan training testing data menggunakan trend test split dengan test size-nya juga sama 0,2, 0,3, dan 0,4. Di sini kita ambil contoh 0,2 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita melakukan normalisasi dengan menggunakan standar scalar. Lalu kita juga selanjutnya kita melakukan klasifikasi menggunakan perseptron dan selanjutnya menghitung akurasinya, maka akan muncul sebagai berikut 0,96 untuk tes sebesar 0,3. Untuk 0,3 dan 0,2 maksud saya. Untuk 0,3 dan 0,4 caranya juga sama, kita ganti tes size-nya. Contohnya kita mengganti ke tes size 0,3. Kita jalankan, kita testing data terlebih dahulu, lalu kita melakukan normalisasi terhadap data yang sudah di testing tersebut, lalu kita klasifikasikan dan hitung akurasinya. Maka akan muncul sebagai berikut 0,95 seperti itu.
Selanjutnya kita masuk ke nomor yang kedua, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset WAN dan breast cancer. Lalu kita menggunakan perbandingan test setnya 0,3. Lalu untuk N estimatornya ada 3, yaitu 100, 200, dan 300. Lalu juga kita disuruh untuk melakukan atau menghitung akurasinya. Kita langsung masuk ke dataset yang pertama, yaitu dataset WAN. Yang pertama, sama caranya kita melakukan testing train dan juga testing data menggunakan train test split di sini dengan test size-nya 0,3 sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya kita melakukan normalisasi terhadap data yang sudah ditesting tersebut dengan menggunakan standard scaler. Lalu di sini yang ketiga, langkah yang ketiga ini berbeda dengan yang nomor satu tadi. Di sini kita menggunakan library bagging classifier yang kita sudah panggil di awal tadi. Nah, di sini dengan N estimatornya kita menghitungnya 3 kali sesuai dengan soalnya tadi, yaitu masing-masing ini 100, 200, dan 300. 300, 200, dan 300. Untuk cara berikutnya sama, mulai dari kita membuat variabel YBRAID yang berisi dari dataset prediknya, dan seterusnya. Maka ketika di run akan dimunculkan hasil akurasinya dari ketiga klasifikasi dengan N estimator yang berbeda mulai dari 100, 200, dan 300. Selanjutnya untuk dataset breast cancer caranya juga sama. Yang pertama kita melakukan training juga training data menggunakan train data split dengan TSS yang sama 0,3. Lalu kita melakukan normalisasi terhadap dataset yang sudah ditesting tersebut menggunakan standard scaler. Lalu kita yang selanjutnya ialah melakukan klasifikasi menggunakan bagging classifier dan juga perceptron. Nah, di sini estimatornya juga ada 3 indikator. Yang pertama 100, 200, dan juga 300. Caranya sama persis dengan dataset WAN sebelumnya. Lalu ketika kita jalankan, maka akan muncul akurasinya sebagai berikut. Dari ini N estimator 100 sebesar 0,982, ya, N estimatornya 200 ini sebesar 0,982, lalu yang estimatornya 300 0,988. Seperti itu. Mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan modul 8 dan 9 kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.